Chernobyl meledak di tanggal 26 April 1989. Sebuah tragedi yang membuat banyak orang hingga pada hari ini masih menganggap pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai teknologi yang berbahaya. Walaupun pada kenyataannya, secara statistik, pembangkit listrik tenaga nuklir jauh lebih aman bahkan bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air, yang sering dipersepsikan sebagai energi terbarukan yang aman untuk digunakan. Menurut data yang gue dapat dari ourworldindata.org, angka kematian yang diakibatkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir itu cuma 0,03 orang aja per 1 terawatt hours. Jauh lebih kecil dibanding alternatif lain yang udah tersedia di Indonesia. Sebagai perspektif, pembangkit listrik tenaga air aja punya angka kematian di 1,3 orang per 1 terawatt hours. Kalau dibandingin sama pembangkit listrik tenaga batu bara yang merupakan pembangkit listrik paling banyak digunakan di Indonesia, angka kematiannya makin tinggi lagi, yaitu di 24,6. Bahkan di beberapa PLTU yang masih menggunakan brown coal, angkanya bisa setinggi 32,7 orang per 1 terawatt hour. Di sini, gua akan bahas tentang alasan sebenarnya kenapa ledakan Chernobyl bisa terjadi. Karena pada dasarnya, teknologi nuklir power itu tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Ada 3 aspek kegagalan sistemik yang membuat ledakan Chernobyl ini terjadi. Kegagalan sistemik nomor 1, the failure of status. Ini agak konyol, soalnya by design, RMBK reaktor yang digunakan di Chernobyl, ini dari tahap desain awal aja udah ketahuan kalau ternyata reaktor ini tuh punya cacat desain yang fatal. Tanpa masuk ke pembahasan teknis yang rumit, singkatnya, jadi RMBK reaktor ini tuh punya cacat desain yang udah diketahuin sama semua orang, yaitu positive point coefficient. Dimana kalau reaktornya ini terlalu panas dan kehilangan air pendingin, power yang dihasilkan malah bakal makin meningkat, bukannya berhenti kayak pada nuklir reaktor hasil desain negara-negara barat. Kalau di orang dengan pola pikir yang waras, bakal stop dong buat ngembangin ini reaktor karena emang udah cacat dari awalnya. Cuman pada saat itu, saking rigidnya chain of command negara Uni Soviet, kecacatan ini tuh dirahasiain dari semua orang. Bahkan para operator yang nantinya jadi petugas di Chernobyl, mereka nggak tahu sama sekali sama kecacatan ini. Keputusan buat ngerahasiain kecacatan dalam desain reaktor RMBK ini diambil karena kalau sampai bocor dan nyebar, bisa ngerusak reputasi dari program pengembangan nuklirnya Uni Soviet, ngerusak reputasi lead engineer-nya, dan reputasi negaranya itu sendiri. Ya akhirnya pattern-nya jadi clear. Di dalam organisasi apapun, di mana reputasi para leader menjadi prioritas utama yang mesti diselamatin dan dijaga, kejujuran dan transparansi yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu sistem yang aman untuk digunakan tidak akan masuk ke priority list apapun. Hal ini menciptakan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Sebuah sistem yang dilihat dari aspek manapun dioptimasi untuk pada akhirnya hancur dan gagal total. Masuk ke kegagalan sistemik nomor 2, the failure of autonomy. Betul, kecacatan desain reaktor RMBK ini memang dirahasiakan. Namun, bencana Chernobyl pada waktu itu masih membutuhkan spark. Nah, apa tuh sparknya dan? The spark is the complete lack of autonomy. Safety test yang dilaksanakan pada malam terjadinya ledakan Chernobyl itu dilakukan tanpa ada planning yang matang dan dalam keadaan yang chaotic. Orang waras manapun yang ikut serta pada safety test tersebut, kalau misalkan mereka dikasih otonomi, pasti bakal batalin tes ini. Cuman masalahnya, plan operator di Chernobyl dapat pressure dari petinggi Uni Soviet buat tetap ngejalanin itu semua, supaya bisa memenuhi political schedule pada saat Cold War di masa itu. Mereka tuh punya kewajiban buat ngejalanin tes sesuai schedule buat ngeproyeksiin ke dunia bahwa Uni Soviet itu secara kemajuan teknologi nggak kalah dari negara-negara barat. Dalam chain of command Uni Soviet yang rigid, manajer yang waras yang ngebatalin tes atas nama safety atau apapun itu alasannya, bakal dihukum karena dianggap gak bisa ngasih kepastian dan mundur schedule yang ada. Plan operator jadinya terjebak dalam kondisi learn helplessness. Mereka dipaksa untuk ngikutin flawed protokol yang didiktekan oleh para birokrat yang perintahnya nggak bisa mereka bantah sama sekali. Organisasi yang ngeprioritasin procedural certainty ketimbang frontline autonomy ngelatih anggotanya untuk menjadi robot yang cuma ngikutin perintah doang. Ketika sistem yang dibangun dihadapkan dengan krisis yang nggak terantisipasi, para robot bakal simply ngikutin bad programs yang ada.
sampai pada akhirnya krisis yang dihadapi meledak di depan mata. Finally, bencana Chernobyl diamplifikasi makin besar karena kegagalan sistemik nomor 3, the failure of fairness. Setelah ledakan terjadi, the system dalam kasus ini pemerintah Uni Soviet tetap kekeh lebih mempertahankan reputasinya ketimbang keamanan dan keadilan bagi penduduknya. Para pejabat berbohong kepada publik tentang core exposure yang terjadi di Chernobyl. Parade Hari Buruh yang emang akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan malah tetap jadi prioritas utama mereka ketimbang evakuasi Chernobyl. Ini semua mereka lakukan all for the sake of maintaining Uni Soviet regime reputation in the global stage. Operator yang terlibat, and mind you, hanya mengikuti protokol yang disediakan oleh para birokrat dari pusat, langsung dijadikan sebagai kambing hitam. Mereka dijadikan tersangka utama dan diadili di persidangan. Jelas ini adalah a clear failure of fairness, karena desainer dari RMBK reaktor yang dengan sengaja nyembunyiin cacat desainnya gak pernah dapat hukuman apapun. Kebohongan dan the failure of fairness ini adalah alasan kenapa radiation damage-nya Chernobyl memiliki skala yang sangat besar. When a system fails, the lack of fairness dalam menentukan siapa yang salah dan kegagalan dalam menginformasikan masyarakat dengan kebenaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, membuat petaka yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat malah dibiarkan berubah menjadi bencana skala besar yang akhirnya membuat 330.000 sampai 350.000 orang perlu dievakuasi dari Chernobyl. The lesson of Chernobyl is not about physics, it's about people. Bencana Chernobyl membuktikan bahwa sistem kompleks apapun, mau itu di tingkat perusahaan, pemerintahan, bahkan militer pun akan gagal total bila sistem itu menganggap bad news sebagai hal tabu yang nggak boleh diutarain. Dan sebaliknya, malah mempromosikan kepatuhan total kepada sistem, meskipun sistem ini dari awal sudah jelas terlihat kecacatannya. Kita perlu membangun sistem di mana orang-orang di dalamnya mempunyai otonomi untuk bilang stop dan kultur yang tidak akan menghukum seseorang ketika mereka mengutarakan penilaian atau opini yang jujur terhadap sistem yang ada. Dengan memahami pattern ini, kita bisa berhenti untuk bertanya apakah suatu teknologi itu aman atau tidak untuk digunakan, dan justru mulai mempertanyakan keamanan dari manajemen sistemnya. Kegagalan sistemik apalagi yang teman-teman lihat di sekitaran, mau itu di tempat kerja, di pemerintahan, atau dimanapun yang patternnya mirip seperti penyebab terjadinya bencana Chernobyl ini. Let me know in the comments below kalau teman-teman tertarik buat ngedissect pattern-pattern kegagalan kayak di kasus Chernobyl ini. Jangan lupa buat subscribe.